Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Itu setiap tahunnya ada berarti Pak? Iya, jadi akhir tahun kita adakan seperti itu. Kalau kelas 7 itu ke Pare. Nggih. Nanti setelah kelas 8 mudah-mudahan ini goal. Amin. Nanti kita komunikasinya atau wawancara dengan turis di Borobudur, Jogja. Borobudur. Jogja. Wah, jauh saya pengen ikut Pak. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sobat Alyasini Media, selamat datang di Potren Alyasini, podcast Pondok Pesantren Terpadu Alyasini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Naufal sebagai host pada podcast kali ini. Tentunya kita sudah bersama narasumber salah satu kepala sekolah di Yayasan Miftahul Ulum Alyasini. Beliau adalah Kepala SMP Unggulan Alyasini, Bapak Dedi Purwanto SE-MPD. Iya, betul. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya di SMPU saja, jadi kepala sekolah saja, Ya. atau ada di kesibukan yang lain? Kalau pagi ya di Alyasini, Di sebagai kepala Alyasini. SMP unggulan. Kalau di luar ya kan tidak perlu saya sampaikan. Oh, nggih, bisnismen mungkin ya. Nggih. Tentunya Pak Dedi ya, ini kan menyangkut PPDB juga. Betul. Sekarang sudah marak PPDB. Tentunya kita semua pengen tahu seperti apa produk-produk unggulan yang ada di SMP Unggulan Alyasini. Namanya saja sudah unggulan. Berarti yang ditawarkan adalah produk-produk unggulan dong, geng. FYI apa ya FYI? Geng? For your information, saya juga kan alumni SMP Unggulan. Jadi ya. kurang lebih tahulah seperti apa SMP Unggulan Alyasini. Tentunya ada gebrakan baru nggih di eranya Pak Dedi Purwanto. Kira-kira apa yang ditawarkan atau program unggulan apa sekarang yang digencar-gencarkan di SMPU Pak Dedi? Oke, terima kasih Mas Noval dan para sahabat media Alyasini. Kebetulan saya diangkat oleh pengasuh beliau Kiai Mujib untuk menjadi kepala SMP Unggulan Alyasini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 tahun yang lalu, dan saya kepala sekolah yang ke 1, 2, 3, 4 generasi keempat, di mana SMP Unggulan ini pertama didirikan tanggal 19 Oktober 2004. 2004 berarti Berarti sudah jalan hampir 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Kemudian sekolahnya berada di bawah pondok pesantren Nggih. dan di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum Alyasini. Nggih. Jadi- Wajib mondok ini, Pak? Wajib. Mondok. Jadi sebelum corona sudah wajib mondok. Jadi boarding school semua. mukim di pondok Mukim pesantren semua. nggih. Jadi sekolahnya pagi sampai sekitar jam setengah 1, jam 1. Setengah 1. Setelah itu semua kegiatan di pondok, termasuk pulang madin, di pondok, kemudian iya. FPDA dan sebagainya. Nggih. Geng. Dan alhamdulillah, kalau awal namanya sudah SMP Unggulan. Oh, mulai awal Ya, nggak ada perubahan Nggak ada Pak, perubahan, SMP Unggulan Alyasini itu kan. Dan kepala sekolah pertama adalah Pak Solihin, Pak Solihin, MPD. nggih. Kemudian estafet selanjutnya adalah Pak Ali Masyhar, MPD. Nggih. Kemudian Pak Khairon, Pak MPD 1 tahun. Kemudian sebelum saya ada Pak Suhaimi, Pak Suhaimi, MPD. nggih. Yang sekarang naik kelas jadi kepala sekolah Kepala SMA. SMA. Dan sekarang saya baru Alhamdulillah. 2,5 tahun, hampir 3 tahun lah. Nggih. Nah, apa bedanya kalau ditanya tadi, bedanya era saya dengan era sebelumnya? Awal berdiri itu memang unggulannya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena pada waktu itu 2004 itu kan konsep bahasa Inggris di sekolah ini masih sangat sedikit. Nggih. Di mana bahasa Inggris itu kan juga bahasa internasional yang dibutuhkan ketika Internasional, kita betul. berinteraksi dengan dunia luar. Nah, bahasa Inggris kemudian berjalan dari Pak Solihin itu, ini cerita singkat ya. Nggih, monggo. Jadi Pak Solihin unggulannya bahasa Inggris, bahkan sampai mendatangkan tutor dari Australia kalau nggak salah itu ya. Australia yang mungkin juga di pondok beberapa waktu. Nggih. Nah, dari situlah muncul
SMP unggulan LS ini dikenal oleh seluruh masyarakat Pasuruan. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ali, cuman di eranya Pak Ali karena sudah banyak bahasa Inggris, sekolah-sekolah itu agak saingannya ketat, agak menurun. Nggih. Agak menurun sehingga tidak jadi unggulan lagi. Tidak jadi unggulan lagi bahasa Inggrisnya. Nah, Nggih. ketika zamannya Pak Suemi, karena sekolah SMPU ini unggulan agak meredup, Nggih. harus cari inovasi yang baru. Terobosan baru. Terobosan baru, maka muncullah program Scientech Pak Suemi. Scientech, Pada waktu nggih. zamannya Pak Suemi, Scientech, Sains dan Teknologi. Sains dan teknologi. Apa bedanya dengan kelas biasa? Pada waktu itu Pak Suemi mengangkat bahwa kebutuhan teknologi pada saat itu 2010 Pak Suemi, Nggih. ini dunia digital mulai berkembang. Nggih, betul. Nah, anak-anak juga 4.0. butuh asupan terkait dengan digitalisasi, gitu kan. Oke. Sehingga Pak Suemi ambil peran di situ. Ada program Scientech itu, Sains. Sains dan Teknologi. Dan di keunggulannya Pak Suemi itu pembelajarannya Nggih. itu menggunakan laptop. Mungkin Laptop. Noval juga. Nggih, saya sudah merasakan itu. Nggih, memang Ya. semuanya pakai laptop. Ya, paling menggunakan laptop, kemudian ada akses WiFi gratis, Nggih. dan laptop itu sebagai penunjang pembelajaran. Nggih, betul. Bukan mainan loh ya, Bukan penunjang mainan, pembelajaran. iya, betul. Artinya kalau gurunya butuh akses WiFi ya lewat laptop itu, kemudian pembelajaran lewat laptop. Tapi kalau misalkan selesai tidak butuh ya tidak masalah, cuman akses WiFi tetap. Nah, dari situ mulai muncul lagi SMP unggulan di kancah pendidikan itu kan. Nggih. Dan siswanya juga meningkat. Meningkat. Itu juga menjadi tantangan bagi Pak Suemi, meningkat. Kemudian sehingga SMP unggulan dikenal dengan SMP IT. Nah, SMP IT nggih, memang zamannya terkenalnya Novel, memang IT. SMP IT karena belajarnya lewat laptop dan Laptop. sebagainya itu. Kemudian setelah Pak Suemi sukses dengan IT-nya, ada perombakan kepala sekolah, beliaunya ke SMA, saya dari wakil humas, kemudian naik diangkat jabatan. oleh pengasuh Gus Mujib, Pak Tunun. Jadi dipercaya untuk jadi kepala SMP tahun 2022. Jadi sekarang hampir 3 tahun. Nah, apa kira-kira bedanya eranya Pak Suemi dengan era saya? Saya melihat dunia pendidikan berkembang cepat, baik itu dari sisi metode pembelajaran, kemudian digitalisasi. Nah, dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menguasai bahasa asing itu atau bahasa internasional. Makanya saya menghidupkan kembali, ya bukan menciptakan, tapi menghidupkan kembali keunggulan yang sempat meredup itu, yaitu bahasa Inggris. Cuman metodenya kami tingkatkan. Artinya yang pertama adalah kita ada program unggulan bahasa ini supaya semuanya unggulan. Nggih. Karena zamannya Pak Suemi itu kan yang unggulan IT. Nah, saya yang sebelahnya kan kelas reguler. Ini ada anggapan bahwa anak-anak yang pinter itu masuk IT. Oh, nggih. Saya secara kognitif. Oke. Tapi yang kurang pinter katanya di kelas reguler. Reguler. Nah, kan ada kesenjangan. Nggih. Kalau sekarang, Nah, kalau sekarang saya ingin menghilangkan kesenjangan itu, makanya semuanya unggulan. oh disamaratakan. Sama ratakan. Masya Allah, nggih. Jadi kalau Pak Suemi itu kan IT, kami pertahankan karena ini masih banyak yang berminat, juga unggulan. Nah, supaya sama-sama unggul, satunya adalah program bahasa. Jadi ada program IT, ada program bahasa. Bedanya ya kalau di kelas IT jam pembelajaran artinya lebih banyak. Kita tambahilah porsinya. Tapi kalau di kelas bahasa ini yang program bahasa ini pembelajaran bahasanya kita tambahi porsinya. Jadi hampir 2 kali lipat dari aturan dari pemerintah. Oh, Bukan. dan Jadi semuanya unggulan sekarang, tidak ada kelas reguler. nggak ada kelas sama berarti sama. Pak Dedi nggih. Ya, semuanya unggulan IT, kemudian unggulan bahasa. Dan untuk menunjang program bahasa ini kita kerjasama dengan LPBA les ini, LPB alias ini. kemudian kita juga pernah Apalagi? dengan BSC kita juga BSC kerjasama Pare, karena sudah Oh, kompatibel di sana. nggih. Kita juga kerjasama. Selain nanti kita juga ada program One Day Visit itu ke Pare. Kemudian ada nanti kalau enggak kelas 8, kelas 9 itu nanti kita langsung ada praktek wawancara dengan turis. Oh, itu setiap
setiap tahunnya ada berarti Pak? Iya, Nggih. jadi akhir tahun kita adakan seperti itu. Kalau kelas 7 itu ke Pare. Nggih. Nanti insya Allah kelas 8 mudah-mudahan ini goal. Amin amin. Nanti kita komunikasinya atau wawancara dengan turis di Borobudur, Jogja. Borobudur. Jogja. Wah, jauh saya Ya. pengen ikut Pak. Nanti kelas 9 ya agak jauh dikit lah. Kalau misalkan kita program memang kelas 9 ini Nggih. bagaimana siswa itu nanti bisa terjun langsung di luar negeri. Luar negeri. Jadi komunikasi misalkan di Singapura atau di negara-negara yang memang concernnya di komunikasinya bahasa Inggris. Waduh, semakin menyala SMPU ini. Unggul beneran ya, Ya, Pak. itu Saya kan- dulu enggak ada, Pak, gitu-gituan, Pak. Belum. Nggih. Iya. Kan memang terkenalnya dari dulu memang kelasnya kelas IT Kelas atau IT. sekolah IT ngoten lho SMPU. Ya. Terus sekarang apa maksudnya yang membedakan dengan napa nggih? Sekolah-sekolah IT di luar sana kan banyak juga, Pak. Ya, nggih. betul, Apa yang membedakan di SMPU niki? Selain Ya. dengan pembelajaran menggunakan laptop itu tadi. Yang pertama kita keunggulannya kan kita bidik di karakternya, Nggih. karakter santrinya. Karat santri. Nah, karena kita di pondok pesantren, nggih. Nggih. Ini wajib. Bagaimana karakter santri ya tawadu, kemudian taat kepada guru, kemudian menjaga ibadahnya, Nggih. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedanya apa? Yang kedua, karena SMP ini kan masih dasar, Dasar. artinya banyak dari SDD yang belum kenal komputer, Nggih, apalagi betul. laptop kan itu. Sehingga pembelajarannya kita di kelas 7 itu kita perkenalan terkait dengan laptop atau komputer. Oh, ada anu dasar dulu, Pak. Ya, nggih. dasar dulu apa itu laptop atau komputer, kemudian cara hidupnya bagaimana, ini fungsinya apa, itu kita kenalkan dulu kelas 7. Kemudian setelah itu semester 2-nya kita ajari untuk ngetik. Nggih. Nah, kemudian naik ke kelas 8, kita concernnya di MS Excel sama MS Office. Oh, ngoten. Semua perangkat yang ada di situ kita ajarkan. Nah, di kelas 9 itu baru terkait dengan jaringan. Jaringan. Jaringan Seperti apa itu, sederhana. Pak? Yang misalkan bagaimana kita mengadopsi atau memahami internet, kemudian untuk membantu kinerja kita, kemudian bagaimana kita manfaatkan jaringan-jaringan yang ditentu supaya kita tidak ketinggalan zaman gitu. Iya betul itu. Cuman ada unggulannya. Nanti unggulannya itu desain grafis. Kalau udah 19 desain grafis sama video Video editing. editing. Apa desain grafis? Misalkan bagaimana siswa itu diajari desain banner Banner. sampai cetak. Oh, sampai cetaknya? Ya. Oh, gitu. Atau pin. Oh, pin. Nah, pin. itu desain sampai cetak. Cetak juga. Atau undangan juga bisa gitu loh. Oh, dan Nanti kita fasilitasi. Jadi mereka belajar mulai kalau keunggulannya mulai di kelas 7. nggih. Nanti hasilnya kita uji di kelas 9. Oh. Jadi 3 tahun. Nggih, ada tingkatannya, Ya, ada Pak, tingkatannya, nggih. betul loh. Jadi enak ketika nanti selesai dari SMPU bisa outputnya itu bisa ke SMA atau ke Bisa. SMK ngoten Pak Ah. nggih. Cuman gini Mas Noval, jangan Nggih, pripun. terlalu tinggi tapi harapannya. Nggih. Artinya kan masih SMP, masih Nggih. dasar. Misalkan kayak desain banner, ya desain. Cuman ya jangan disamakan dengan sudah profesional. Nggih. maksudnya, atau Memang pin dan tingkatannya kan sebagainya. dasar Nah, dulu. makanya. Dulu saya juga gitu belajar di SMPU, Makanya. Pak. Dasar Sendiri kan juga. ya. Nggak bisa tuh Nah, nyalain laptop komputer nggak nah, bisa. Pak. makanya. Akhirnya saya masuk di SMPU karena tertariknya itu program unggulan IT, IT, di betul, SMPU. betul. Akhirnya saya tertarik ke SMPU, SMPU, masuklah di situ, Pak. Sampai Ya. sekarang ini alhamdulillah saya bisa mengoperasikan Nah, laptop dan nah, komputer, Pak. Sudah itu gitu ya. Nggih, alhamdulillah barokahnya di SMPU. Alhamdulillah, alhamdulillah. Testimoni ini ya, testimoni. Makanya, karena dasar. Baru nanti Nggih. pematangan tuh di tingkat CLTA atau kuliah baru matang. Nggih. Tapi Nggak kalau bisa di kelas kalau bahasa, nggih. itu kelas setting. Kalau kelas bahasa, kita kalau kelas 7 ada drilling vocab. Nggih. Jadi kelas 7 itu targetnya vocab 1 tahun 300. Itu hafalan atau menulis, Pak? Dua-duanya. Oh, ngoten. Jadi hafalan ini kita sampaikan tiap hari, itu di drill. Nggih. Nanti hari Kamis itu kita tes. Ada tes setorannya lisan, ngoten, iya Pak? setoran. Betul. Jadi Kamis itu mulai Sabtu kita drill, satu hari itu 10 vocab. 10 vocab satu hari. Iya, dalam satu minggu drillingnya tetap itu 10 vocab itu. Nanti setorannya hari Kamis
Ya, hari Kamis Kayak setelah setoran, hafalan, Pak. setoran sama ditulis Nggih, nggih. 10 vocab. Jadi 1 minggu itu 10 vocab. 10 vocab Yang selama di 1 minggu. ya seminggu, setorannya 1 minggu sekali. Nanti targetnya 1 tahun 300 vocab. Nggih. Tuh. Selain itu Pak Dedi, kira-kira ekstrakurikuler Ya. di SMP itu ada apa saja, Pak? Iya. Biar bakatnya anak-anak siswa ini yang terpendam itu bisa dikeluarkan Nah, semuanya. betul. Ya, Ada setiap apa saja? Nah, sekolah itu kan pasti punya fasilitas terkait dengan ekstra gitu kan. Kebetulan kalau di SMP unggulan Alis ini ada, karena banyak saya baca, Monggo. ada Albanjari, kemudian Albanjari. Pagar Nusa, kemudian ada kaligrafi, sepak bola, kemudian bola voli, Nggih. ada teater juga, Oh, teater, Ya. drama Pak nggih. drama. Kebetulan Diajarin drama juga. kami tahun 2024 juara 2 film pendek di Bahrul Ulum Jombang, Oh, tepuk tingkat tangan. nasional. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. nanti. Itu tingkat nasional, juara 2 Oh. Juara 2 tingkat nasional. nasional. Oke. Di Bahrul Ulum Jombang. Nggih. Itu teater. Kemudian ada archery atau panahan. Kemudian ada Mulai SMP diajari panahan, Pak. ya, Wah, saya kalah, Pak. ya kita belajar lah. Nggih. Ya sunnah Rasul kan itu panahan, berkuda Nggih, dan betul. berenang. Betul. Kalau yang 2 ini fasilitasnya agak mahal, Mas Noval. Oh, nggih betul memang. Kalau yang panahan ini kan agak murah. Nggih. Ya meskipun ada yang mahal juga, cuman kita kan karena SMP ya kita ajarilah dasar-dasar itu. Kemudian ada handicraft ini kerajinan tangan. Ya misalkan yang punya bakat buat gantungan kunci. Apakah nanti bisa dijual, Pak? Kebetulan kita masih intern dulu, baru nanti kalau misalkan momen-momen kayak HUT itu kita pamerkan, kalau ada yang minat monggo. gitu Oh, kan. berarti fokus di pembelajaran Ya, dulu, pembelajaran dulu, ini hanya menyalurkan bakat minat. Bakat minat. Ya, terkait dengan kerajinan tangan lah yang bisa diolah dengan tangan, misalkan Oke. buat batik dan lain sebagainya. Kemudian ada pramuka, ada desain grafis. Desain grafis ini video editing masuk situ ya. Jadi Pasti ada itu, Pak, Nggih. 10. Ya, ada 10 10 ekstrakurikuler yang ditawarkan di SMP Unggulan Alias ini. Wah, ini sangat menarik, Pak. Karena beda dari sekolah-sekolah yang lain itu mungkin ya wis biasa-biasa aja kayak pramuka itu udah ada semua lembaga pastinya Ada. ya. Kalau panahan atau apa Archery, tadi? archery. Archery itu jarang ada, Pak. Jarang ada. Di sekolah-sekolah lain jarang ada. Ini baru tahu saya di SMPU ada ekstrakurikuler panahan itu baru tahu saya. Iya, karena ini kalau tidak salah berjalan hampir 3 tahun. Oh, masih baru, Jadi Pak, masa nggih? saya lah. Masya Allah, Sebelumnya berarti ada belum ada. gebrakan baru ini. Karena ketika awal masuk itu kan kita ada penjaringan. Penjaringan terkait dengan ekstra, kemudian ada yang usul. Waktu itu ada yang usul panahan sama paskibraka. Paskibraka. Heeh. Cuman kita untuk memfasilitasi bakat minat itu kan ada kuotanya, Mas Noval. Nggih. Nah, mungkin kalau kita satu anak kemudian kita fasilitasi satu anak fasilitasi kan ya nyusul kerepatan juga Kerepotan. lembaga. Makanya kita kasih kuota itu satu ekstra itu minimal 10 orang yang ikut. Oh, Ya, dari 10 orang misalkan panahan 10 orang, ini kan baru kita Nggih. kemarin lebih ada 15 berapa itu kan. Baru kita fasilitasi. Nggih. Kayak nopo paskibra. Paskibra itu gimana, Pak? Nah, kemarin juga ada usul, cuman kami kasih kuota, kasih batas waktu, dan yang ikut hanya 5 apa 6 itu kan. Oh ya, enggak bisa Nah, lagi. makanya. Orang kuotanya biasanya Nggak ada bisa, Mas 16. Noval. Nah, Nggih. minimal 14, Betul, betul, 16, betul, 18 kan itu ah. Nggih. Kan nggak mungkin. Akhirnya ya kami sampaikan ke anaknya dan orang tuanya, mohon maaf, nah ibu ini belum bisa kalau Belum misalnya bisa. paskibra. Karena kurang jumlahnya. Kurang jumlah dari anaknya gitu. Ya, Yang jadi ikut setiap tahun minatnya kita kurang. penjaringan setiap MPLS itu kita penjaringan ekstra apa yang belum ada dan ada peminatnya minimal 10 orang. Oh, ngoten berarti Nah, sejaluk apa lagi? Se-requestnya, Pak. gitu. Iya. Requestnya nah, anaknya mau apa kita tampung ngoten, Pak. iya, jadi yang ada itu kita sampaikan. Kemudian nanti kalau ada yang usulan di luar itu kita tampung juga. diwadahi sama Ya, SMPU. tapi kuotanya minimal
10 10 gitu loh. 10 Kalau sudah siswa. 10 baru kita golkan. Itu bagus. Nah, itu loh. Jadi bukan hanya dari sekolah saja yang pokoknya harus ikut ini, enggak, Pak Ge. Nggak. Jadi kita wadahi semuanya yang minat seperti apa karakternya, seperti Oke. apa minat dan bakatnya siswa Oke. itu kita tampung. Selama kita ada fasilitasnya kita fasilitasi. Nggih, betul. Kecuali kayak sewu renang itu kan nggak punya. Kan dia renang Kolam di ikan itu, Pak. Kalau Di ada sini depan. punya kita berani. gitu Berani. kan, iya. Tapi kalau sewu kalau di luar kan ya ada tiketnya barang. Gitu. Nggih, betul. Gitu loh. Sesuai dengan Tuh. budget juga, Kayak Pak. sepak Nggih. bola ini, sepak bola ini kita kerjasama dengan pemerintah desa Ngabar. Nggih. Karena yang punya lapangan. Oh, nggih, betul. Karena kan sudah standar. Jadi setiap ekstra itu kita antar jemput Mas Noval. Oh, antar jemput. Naik Berarti pick up. tidak berjalan sendiri, nggih. Nah, kasihan Ada lah. pengawalan Ah. berarti, nggih, betul. Karena kalau tidak dikawal ya namanya anak SMP kan masih cari jati diri, Nggih, khawatir betul. mau kesana-kesana. Jadi Kalau kita antar ngedul jemput. nyampir, nggih. Jadi kita antarkan ke Ngabar. Ya paling 5 menit kan nyampe, balik lagi kita jemput. gitu. Oh, ngeten, Terus nggih. itu salah satu fasilitas. Nggih, betul, Pak. Ekstra. Memang itu perlu karena pengawalan itu perlu. Kalau nggak gitu, nggih, ngalor ngidul nanti mampir anaknya itu. Nah, itu. Nggih. Oke. Terus untuk apa, nggih? Kira-kira nggih, bukan kira-kira, nggih. Pastinya saya melihat itu sekarang SMPU itu sedang banyaknya prestasi, Pak, nggih. Karena keunggulannya ditawarkan, nggih. Nggih. Pastinya banyak prestasi yang sudah napa nggih? Sudah didapatkan oleh siswa-siswa SMP unggulan ngoten, Pak, nggih. Betul, betul. Kira-kira apa saja? Napa prestasi Prestasinya. tadi, nggih. Oke, terima kasih. Kalau ngomong prestasi kan kalau kita urut dari awal kan nggak mungkin lah. Banyak pastinya, Pak, nggih. Tahun-tahun sebelumnya kan Nggih. sudah lawas gitu kan. Yang 2024 aja Ya. kira-kira. Kalau yang 2004 tadi yang sudah disampaikan Nggih. juara 2 teater tingkat nasional di Juara Baru 2 itu Ulum tadi, ya. nggih. Kemudian karena saya tidak hafal saya baca ada juara MTQ tingkat nasional juara 3. Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, NCC itu tingkat nasional 2003. Oh, tingkat nasional juga. Ya, juara 3 tahun 2004. Kemudian ada juara 1 video rel IG tingkat Jawa Timur. Wah, ini 2004. memang banyak konten sekarang di SMPU. Lagi gencar-gencarnya ini. Makanya ndak kaget kalau mendapatkan juara, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Ya karena kan sekarang dunia medsos. Media sosial. Nah, Nggih, Kita betul. juga Saya juga kadang-kadang ini ngevlog, Pak. iya, Terus kadang live IG gitu. betul. Karena kan orang Nggih. sebelum kenal atau tahu sekolahnya pasti kan lihat di media sosialnya. Nggih, betul. Seperti apa brandingnya. brandingnya, ngoten. kemudian mutunya bagaimana, kemudian fasilitasnya seperti apa kan itu. Lebih enak lagi. Nah, baru nanti Iya, kalau sudah Nggih. tertarik dia datang lihat sendiri kan Lihat gitu. sendiri lah, seperti buktikan. apa Nah, realitanya. itu, ya. Nggih. Kemudian ada itu juara 1 rel IG Jawa Timur. Dan juara MHQ tingkat Jawa Timur juara 2. Musabaqah Hifdzil Quran. Ya, kemudian juara 3 IT ini Mapel tingkat nasional. Nggih. Juara 2 desain poster tingkat kabupaten 2024. Wah, nggih. Kemudian pesilat terbaik tingkat kabupaten 2024. Juara 3 jurus tunggal pencak silat tingkat kabupaten. Juara solo kreatif tingkat kabupaten. Juara 3 olimpiade IPA tingkat Jawa Timur. Kemudian harapan 3 tingkat Jawa Timur. Oh, berarti bukan hanya juara-juara akademik saja, Pak, nggih. Iya, campur. Non akademik Tuh. juga. Iya, oke. karena kita juga memfasilitasi kemampuan siswa, Nggih. baik dari sisi akademik maupun non akademik. Itu tadi saya dengar dari Pak Dedi ada juara MHQ Musabaqah Hifdzil Quran. Iya, Berarti MHQ. di SMPU juga diajarkan tentang tahfidz, Pak, nggih. Iya. Apakah ada program tahfidz atau memang minatnya anaknya sendiri, Pak? Kalau tahfidz itu tergantung minatnya. Nggih. Kalau ada yang minat baru kita fasilitasi. Nggih. Cuman enggak masuk di ekstra itu. Oh, berarti Karena nggih, tergantung namun anaknya, tahfidz nggih. itu kan keahlian khusus. keahlian khusus. Nggih. Meskipun suara kan keahlian khusus. Nggih, betul, betul. Jadi kalau ada yang minat baru kita ya semi privasi lah. Nggih, Private. betul. Jadi enggak masuk di ekstra. Oh, ngeten berarti sendiri, Pak, nggih? Iya, sendiri atau, nanti atau fasilitasi. ada gurunya Mm, khusus betul. ngeten nggih.
Ya tadi kalau ekstra kan minimal 10 orang. Oh nggih, kalau ya Jadi kan 1-2 orang enggak masalah. gitu kan. tapi gak Kita- apa-apa, Pak. Nah, makanya kita Semoga- fasilitasi. Semoga kedepannya banyak SMBU mencetak kader-kader tahfidz. Amin, amin, tahfidzoh, amin, amin, amin. ngoten, Doanya Pak, Ustaz. nggih. Amin, amin, amin. Oh nggih, Pak. Kalau dulu kan saya ketika sekolah itu ada napa nggih? Salat berjamaah, Pak, atau salat duha berjamaah Ya. ketika ada event tertentu. Betul. Dan juga setiap duhur itu mesti ada sholat Sholat duhur duhur berjamaah. berjamaah. Apakah Ya. masih ada, Pak? Ya, ini sesuatu yang baik itu kan kita harus pertahankan. Iya. Kalau bisa kita tingkatkan. Jadi ada sholat duha berjamaah itu ada. Kemudian hatmil Quran tiap bulan Hatmil Quran ada. tiap bulan, nggih. Sholat berjamaah ya kita teruskan itu kan. Nggih. Jadi Oh, alhamdulillah masih istiqomah ya, sampai sekarang. alhamdulillah. Doanya. Monggo, Pak, minum dulu. Ini Oke, sambil. produk dari Oh, Alias ini. iya, iya, betul, Kapontren. Tuh. Meskipun beda botolnya tapi tetap sama ya. Itu sama dari Alias ini. Nggih. Hebat. Beda tempatnya tapi sama isinya. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin nanti SMBU punya produk sendiri, Pak. Kalau Entah sekarang yang masih bener atau belum. apa? Masih belum, nggih. Belum. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi untuk handicraftnya itu biar Ya. bisa dipasarkan. Betul, ngoten, Pak, nggih. depannya. Ya mungkin untuk napa nggih, last speech ada yang disampaikan dari Pak Dedi untuk teman-teman siswa-siswi calon siswa-siswi yang mau daftar ke SMP Unggulan Alias ini. Monggo. Oke, terima kasih Mas Noval. Oke, bagi sahabat media Alias ini yang punya adik, punya saudara, punya tetangga atau keluarga yang sudah kelas 6, kalau mau cari sekolah SMP yang mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, mari bergabung bersama SMP Unggulan SMP Alias ini. Unggulan Alias ini. Atau yang ingin mengembangkan bahasa asingnya atau bahasa Indonesianya, juga mari kita bergabung dengan SMP Unggulan Alias ini. Kita fasilitasi, kemudian kita tingkatkan kemampuannya, baik digitalisasi maupun bahasanya, supaya nanti bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang di luar. Nggih. Oke. Jangan khawatir, kita fasilitasi semua. Terutama nanti ibadahnya insya Allah lebih meningkat karena di pondok pesantren, dan buktikan sendiri ya. Jangan hanya lihat di medsos, tapi bisa langsung datang ke SMP Unggulan Alias ini. Mari bergabung bersama kami meningkatkan prestasi. Terima kasih. Nggih, tepuk tangan untuk SMP Unggulan Alias ini. Tadi sudah kita bincangkan semuanya, Pak. Nggih, sudah Nggih. Sudah kita ketahui seperti apa SMP Unggulan Alias ini secara singkatnya. Nanti Nggih, sama. bisa datang langsung ke SMP Unggulan Unggulan Alias Alias ini, ngoten. Bukannya mulai jam berapa, Pak? Kantor Kita jam kerja jam 7 sampai jam 1. jam 1 itu jam kerjanya, Iya, jam jam 7 kerja. sampai jam 1 bisa mendatangi kantor SMP Unggulan Alias Betul, untuk napa nggih PPDB. nggih. PDB. PPDB. Mungkin Atau itu lewat online bisa juga. online bisa. Bisa. Di mana Pak kalau online ini? Yang Nah. jauh-jauh biasanya dari Malaysia, dari Thailand nih banyak yang daftar Pak nggih minatnya. Ya betul. Online-nya kalau kita barcode ini juga bisa ya. Oh di Ini, barcode. Ada barcode-nya nggih. ini bisa langsung Zoom masuk nanti. ke, atau bisa langsung lewat pondok. Linknya pondok juga bisa, ini psb.aliasini.net, psb.aliasini psb.aliasini. psb.aliasini.net. Nah, itu Nah, nanti di sana bisa dipilih lembaganya SMP Unggulan Alias ini. SMP Unggulan Alias ini. Nah, sekalian. Mantap. Jadi langsung lewat pondok, lembaganya juga kena gitu kan. Kalau hanya di SMP Alias ini, smp.aliasini.sc.id. Oh, ada sendiri, Pak. Ada sendiri. Tapi kalau lebih Lebih enaknya lewat Enaknya ini, lewat PSB-nya di Pondok Pondok Pesantren. Pesantren Alias Karena kita ini. di bawah Pondok Pesantren. psb.aliasini.net. Nah, itu bisa nanti dicari. Oke. Ada SMP Langsung Unggulan diketik Alias di ini. Google langsung udah keluar itu. Nggih. Insyaallah langsung.
Oke Pak Dedi, terima kasih atas kerauhannya, terima kasih atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya bisa Sama-sama. bermain di napa nggih studionya Media Alias ini. Nggih. Semoga nanti bisa kesini lagi di lain kesempatan. Amin. Itu tadi informasi dari SMP unggulan Alias ini. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk membahas seputar Alias ini tentunya ya. Saya Muhammad Naufal selaku host untuk meminta maaf apabila ada salah dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.